Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Irawan. Saya dari kelompok 2, angkatan ke-6, peserta Laskar CPNS Kabupaten Kaur tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil tugas individu saya tentang potret etika publik di Indonesia dan solusi etika publik pada masa pandemi COVID-19. Namun sebelumnya, kita simak dulu tayangan berikut ini. Presiden Joko Widodo menilai pelayanan publik yang bersifat birokrasi masih perlu dibenahi. Presiden menilai selama ini pelayanan birokrasi sangat kaku. Menurutnya pelayanan publik merupakan wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Negara bisa dibilang hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, profesional, dan berkeadilan. Pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, yang cepat, yang profesional, dan berkeadilan. Mewujudkan pelayanan publik yang prima memerlukan ikhtiar yang berkelanjutan, memerlukan transformasi sistem, memerlukan tata kelola, membutuhkan perubahan mindset dan budaya kerja birokrasi kita. Dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani. Kita juga punya kerja besar untuk mengubah model pelayanan birokrasi yang selama ini kaku, terjebak pada hal yang bersifat prosedural, bersifat administratif, dan menjadi pelayanan publik yang menekankan pada kecepatan, inovatif, berorientasi pada hasil. Dari tayangan tersebut dapat dinilai bahwa pelayanan publik sangatlah kaku. Menurut Bapak Jokowi, yang harus dipenuhi adalah birokrasi layanan publik dan budaya kerja dari yang senang dilayani menjadi senang melayani. Terlihat sejumlah ASN melakukan aktivitas hiburan karaoke pada jam kerja dan tanpa menerapkan protokol kesehatan. Pelanggaran protokol kesehatan di tengah masa pandemi COVID-19 kembali dipertontonkan oleh pejabat publik. KPK menunjukkan sejumlah barang bukti dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. Dalam melakukan pelayanan publik di Indonesia, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pelayanan publik tersebut. Yang pertama, organisasi atau struktur organisasi. Kualitas pelayanan publik pada pemerintah salah satunya tergantung pada komponen-komponen pembentuknya. Kompleksitas, formalitas, sentralisasi. Dari sinilah terbentuk mekanisme koordinasi formal serta pola interaksi dalam sebuah organisasi. Kompleksitas berarti struktur organisasi tersebut menerapkan tingkat pembagian kerja dan tingkat jabatan. Komponen formalitas berkaitan dengan SOP dan sentralitas berkaitan dengan kewenangan pengambilan keputusan. Kondisi ketiga komponen struktur organisasi inilah yang mempengaruhi pelayanan publik. Faktor yang kedua, faktor aparat atau pelayanan publik. Sebagai pelaksana kegiatan dan proses penyelenggaraan pemerintah, kemampuan aparatur pemerintah turut berperan penting dalam menentukan kegiatan kualitas pelayanan publik. Bagaimana pemerintah mengelola, membekali aparat sebagai sumber daya yang dimiliki, sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Selanjutnya adalah faktor dari sistem pelayanan publik. Untuk memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat, dibutuhkan sistem yang tertata. Selain berimbas pada kecepatan pelayanan, sistem pelayanan yang baik dapat menekan pungli dan tidak korupsi.
Syarat pelayanan yang jelas, batas waktu, prosedur, serta taraf pelayanan yang transparan dapat mendorong tingkat kepercayaan masyarakat pada pelayanan pemerintah. Lalu, apa saja yang menyebabkan buruknya pelayanan publik yang ada di Indonesia? Yang menyebabkan pelayanan publik yang ada di Indonesia itu yang pertama sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penyebab pelayanan publik karena yang pertama kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas. Yang kedua, kurangnya komitmen dari aparatur pelayanan. Yang ketiga, masih banyaknya pelaku KKN. Yang keempat, ketidakmampuan mengubah kultur dan perilaku. Penyebab selanjutnya adalah organisasi. Faktor yang kedua adalah organisasi. Organisasi merupakan faktor penyebab pelayanan publik karena yang pertama prosedur layanan publik yang masih gendut. Kurang efektifnya program pengembangan sumber daya manusia. Struktur kelembagaan yang belum kondusif. Penerapan sistem manajemen kualitas belum efektif, serta selalu berorientasi pada jangka pendek. Faktor selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Sarana prasarana di sini ini merupakan penyebab selanjutnya adalah sarana prasarana. Umumnya terjadi karena kurangnya suatu anggaran. Lalu, solusi etika publik pada masa pandemi COVID-19. Solusi yang dapat diterapkan pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini adalah yang pertama, memperketat aturan yang ada. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Siapapun yang melanggar harus menerima sanksi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, selalu memberi pelayanan yang prima, profesional, dan berkeadilan dalam kondisi apapun. Dan harus dapat memberikan contoh yang terbaik bagi masyarakat. Mengubah pola pikir yang selama ini selalu mau dilayani menjadi siap melayani. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang ada. Teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.